mulai dari proses rekrutmen itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke proses interview, kita harus lihat dulu nih, secara umum apa saja sih yang menjadi steps atau langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam proses rekrutmen. Secara umum, di kebanyakan perusahaan, atau bisa kita bilang juga bahwa ini adalah best practice-nya, biasanya rekrutmen itu akan melalui 6 tahap biasanya gitu. Tentunya ini akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, mereka punya policy dan SOP yang berbeda, tapi biasanya secara umum itu akan dimulai dengan proses administrasi dulu atau CV, screening gitu ya. Pastinya kita akan buka lowongan gitu ya dari sisi perusahaan, membuka vacancy, entah apapun itu platformnya, lalu pelamar akan memasukkan CV mereka. Di beberapa company juga akan menyediakan form gitu ya yang harus diisi untuk filtering awal, dan disitulah kita assess dari sisi CV-nya dulu seperti apa, baru kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu initial interview atau screening. Ini screeningnya lebih ke biasanya phone interview ya, phone interview atau Zoom call juga bisa. Biasanya jarang dilakukan secara langsung karena biasanya di sini hanya menggali informasi dasarnya dulu sebelum akhirnya kandidat ini bisa kita bawa ke step selanjutnya. Nah, setelah lolos dari initial screening ini, biasanya akan masuk ke psikotes atau technical test atau tes-tes lainnya yang sifatnya biasanya tertulis gitu. Nah, ini juga sangat bervariasi dari satu company ke company lainnya. Tools yang digunakan sangat juga bervariasi, tapi biasanya hal yang dilihat itu kurang lebih sama, yaitu personality atau kepribadian, kemudian kompetensi dari sisi soft skill-nya biasanya, kemudian ada yang secara khusus technical skill itu juga bisa gitu, possible untuk dilihat di situ. Nah, ini bisa ditukar-tukar nih biasanya, bisa psikotes dulu, technical test dulu, ada tes dulu. Ada juga perusahaan yang tidak menjalaninya sama sekali, ada juga gitu, langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu interview. Nah, disinilah inti biasanya dari proses rekrutmen itu sendiri. Ada interview oleh HR atau human resource, ada juga interview yang dijalankan oleh user atau pimpinan yang nantinya akan mengelola si karyawan ini di kesehariannya gitu. Daily task-nya akan dikelola oleh si user ini. Kadang-kadang juga akan ada interview oleh CEO-nya atau business owner-nya langsung. Nah, ini panelnya seperti apa nanti sangat tergantung dari policy dari perusahaan itu sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya di proses terakhir, proses ke-6 itu adalah yang berkaitan dengan medis gitu ya, medical check up. Ini juga tidak semua perusahaan menjalankan, tergantung kebutuhan. Tapi secara umum biasanya akan di screening juga kesehatannya gitu, apakah dia mumpuni untuk menjalankan job description-nya atau tugas-tugas yang akan dibutuhkan oleh si kandidat ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa proses rekrutmen itu sebenarnya ada banyak tools yang digunakan gitu di dalamnya. Ada banyak alat atau metode yang digunakan untuk bisa memilih kandidat yang tepat. Dan interview itu sebenarnya hanyalah salah satunya saja, salah satu tools yang digunakan di dalam proses rekrutmen. Jadi kita bisa manfaatkan juga nih tools lainnya juga untuk melengkapi informasi terkait si kandidat itu sehingga akhirnya kita bisa benar-benar memilih orang yang tepat gitu. Nah, biasanya interview ini tapi biasanya selalu ada. Banyak perusahaan yang tidak menggunakan psikotes, technical test, atau mungkin nggak ada, medical check up mungkin nggak ada gitu. Tapi kalau interview biasanya selalu ada. Kenapa? Karena interview ini cenderung lebih low cost. Kalau kita bayar psikotes gitu kan mungkin agak lebih tinggi cost-nya gitu ya. Atau membuat technical test itu juga tidak mudah gitu. Jadi interview biasanya jadi teknik atau metode yang paling common untuk digunakan gitu. Oleh karena itu, terutama kalau kita perusahaannya masih kecil nih, masih belum terlalu banyak resource yang bisa digunakan untuk proses rekrutmen, maka manfaatkanlah sebaik mungkin interview ini karena inilah yang paling biasa atau possible untuk digunakan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang resource-nya belum terlalu banyak.